Mari Roh Kudus, kami undang Kau masuk ke dalam hati kami. Mari bertahta dalam hati kami Tuhan. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari kita menyanyi ini dari awal. Menasihkan apa? Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel the power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Buka setiap hati anak-anak Aikid. Buka setiap hati setiap kami ya Tuhan. Supaya firman yang kami dengar, firman yang ditabur menjadi benih yang tumbuh subur dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mendengar firman, tapi ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kami berserah kepada kuasa Tuhan yang menjaga kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Wah, akhirnya tiba waktuku untuk bertemu kembali dengan Yakub adikku itu. Dia datang bersama dengan kelompoknya. Setelah dia melakukan apa yang jahat kepadaku, mengambil hak kesulungan. Hei, kau lihat, dia datang dengan membawa banyak hadiah. Dia pikir dengan hadiah itu, aku akan dapat memaafkannya. Tapi saya pikir kamu harus memaafkannya. Kenapa begitu? Karena kau Esau bukan? Betul. Kebetulan saya di sini untuk merekrut non-Avenger. Tunggu. Anda siapa? Saya Sam Fury. Kebetulan saya mencari anggota non-Avenger untuk mendirikan sebuah grup baru, kebalikannya dari Avenger. Non-Avenger? Ya, grup yang tidak membalas dendam. Tidak membalas dendam? Tidak menyenangkan sepertinya. Tapi kamu Esau kan? Betul. Nah, coba pikirkan Esau, ketika kamu waktu itu kamu marah kepada Yakub. Betul, karena dia mengambil hak kesulungan Dari ayahmu sendiri, bukan? Betul. Ketika hal itu terjadi, kira-kira apa perasaan kamu? Saya kesal dan saya ingin membunuhnya. Nah, kalau begitu saya tanyakan berikutnya. Waktu kamu membunuhnya, kira-kira apa yang akan kamu rasakan? Saya akan kehilangan adik saya yang satu-satunya itu. Kemudian saya tidak bisa bertemu dengan ponakan-ponakan saya. Lalu saya tidak punya teman lagi untuk saya curhat. kalau begitu Esau, menurut ceritamu itu, saya pikir jauh di dalam lubuk hatimu, kau masih mengasihi adikmu itu. Ya, mungkin sedikit. Nah, waktu kamu merasakan kehilangan itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya... Untuk Yakub itu, bukankah lebih baik kau memaafkannya? Ya, betul. Kalau saya membunuh dia, saya akan merasa kesepian. Saya akan sendirian saja. Betul. Saya akan merindukan kedua orang tua saya dan juga adik saya Adikmu itu. itu, iya. Kalau kamu kehilangan adikmu itu, kamu tidak bisa berkeluh kesah dengan kehidupan ini, bukan? Betul. Saya nggak bisa curhat lagi sama dia. Ya, apalagi kamu cuman kehilangan hak sulungmu, tapi kau masih diberkati Tuhan. Iya sih, betul. Memang waktu itu dia juga memasak satu mangkuk kaca merah yang enak untuk aku. Betul. Jadi sehingga menurut saya lebih baik kau memaafkannya. Ya, baiklah. Kalau gitu, saya akan memaafkan dia. Nah, kalau begitu kau cocok untuk menjadi anggota non-Avenger. Oke deh, kalau gitu saya akan bergabung dengan anggota non-Avenger. Bagus. Sebentar. Waktu itu saya pernah dengar-dengar itu kamu berbulu ya? Iya betul. Oh iya, benar berbulu ya. Cuman dulu warnanya merah. Oh iya, sekarang jadi biru. Kenapa? Iya. Kecemplung cat biru. Iya, kan? kena matahari. Oh, luntur. kena matahari jadi Iya. luntur. Oh iya, iya, Oke lah. oke. Kalau gitu saya akan menyambut adik saya dulu. Oh iya, beri kejutan kepadanya. Oke. Kira-kira kalau datang-datang kira-kira dia takut seperti ingin dibunuh, tahu-tahu kamu dipeluk, bagaimana rasanya, bukan? Ya, saya akan bahagia dengan itu. Ya, kejutan besar. Betul. Oke, adik-adik, kalau gitu kita punya anggota kedua dari non-Avenger. Saya akan mencari lagi anggota berikutnya. Kira-kira siapa lagi akan cocok menjadi anggota non-Avenger di minggu depan. Sampai jumpa.
iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu The Non-Avengers. Dalam seri ini, kita akan belajar bagaimana kita dapat melepaskan pengampunan bagi orang lain dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Saat orang lain bersalah kepada kita, seringkali kita marah dan ingin membalas dendam. Akan tetapi, di dalam seri ini, kita akan belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dapat mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Efesus 4 ayat 32. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Kejadian 32 ayat 6 sampai 21 dan pasal 33 ayat 1 sampai 4, yaitu cerita tentang Esau yang mengampuni Yakub. Begini ceritanya adik-adik. Setelah Yakub menipu Esau dan mengambil hak kesulungannya, Yakub pun melarikan diri dan tinggal di rumah Laban. Hingga waktunya tiba, ia harus kembali ke tanah Kanaan dan berjumpa kembali dengan kakaknya Esau. Yakub mengirim utusan untuk melihat Esau yang datang menghampiri dia. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu," kepada Esau. Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing, dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkanlah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, "Siapakah Tuanmu?"
Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau dan Yakub, sendiri pun yang ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah, aku mendamaikan hatinya dan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Setelah itu tibalah saatnya Yakub harus berjumpa dengan Esau kakaknya. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Ketika ia sampai ke dekat kakaknya itu, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan dicium dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Haleluya. Adik-adik, film Captain America Civil War adalah film Avengers yang unik. Mereka tidak berjuang melawan penjahat yang hebat, tetapi mereka bertengkar dan saling berperang satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya Iron Man harus bermusuhan dengan Captain America. Seperti juga di dalam cerita Alkitab kita hari ini, Yakub dan Esau bertengkar karena Yakub berhasil mengambil hak kesulungan dari Esau. Itu terjadi juga karena Esau yang menganggap remeh hak kesulungan dan menukar dengan semangkuk kacang merah buatan Yakub. Selama bertahun-tahun mereka bertengkar. Yakub melarikan diri dan tinggal di rumah Laban. Hingga pada akhirnya mereka bertemu dan Esau mau mengampuni Yakub adiknya itu. Dan hubungan mereka pun menjadi baik kembali. Seringkali ketika kita bertengkar dengan orang lain, dengan saudara, dengan teman-teman, atau bahkan dengan orang tua kita, kita merasa lebih baik kita nggak usah bicara lagi sama mereka. Atau bahkan membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Namun dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita melihat bahwa Esau dapat mengampuni Yakub adiknya dan hubungan mereka menjadi baik kembali. Hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita dapat memilih dan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Yang pertama adalah forgiveness feels better than any vengeance. Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita akan membuat kita merasa lebih baik daripada jika kita membalas apa yang mereka lakukan. Pada waktu Yakub mengambil hak kesulungan Esau, Esau marah besar dan ingin membunuh Yakub. Sehingga Yakub harus lari dan tinggal di rumah Laban bertahun-tahun lamanya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, namun akhirnya Esau dapat mengampuni Yakub dan tidak membalas apa yang telah Yakub lakukan kepadanya. Dengan begitu hubungan kakak dan adik ini kembali baik dan mereka dapat kembali tinggal bersama-sama. Melalui cerita ini kita dapat melihat bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada kita dapat membuat segalanya lebih baik daripada dengan membalas kejahatan yang orang lakukan kepada kita. Yang kedua, vengeance can bring more hurts. Balas dendam atau membalas kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita dapat menyebabkan sakit dan kerugian yang lebih besar lagi untuk kita dan juga untuk orang yang bersalah kepada kita. Pembalasan tidak berkesudahan.
jika kita membalas orang yang bersalah kepada kita, maka orang itu dapat melakukan yang lebih lagi kepada kita. Sehingga pembalasan tidak akan berhenti dan akhirnya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi keduanya. Namun, jika kita mau mengampuni, maka tidak ada lagi saling membalas. Sehingga keduanya dapat fokus memperbaiki hubungan yang rusak agar menjadi lebih baik lagi dan pemulihan dapat terjadi. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita? Yes, semua mau ya? Yuk katakan bersama dengan kakak. Forgiving others can help us to heal our relationship. Sekali lagi ya. Forgiving others can help us to heal our relationship. Amin. Yes, good job adik-adik. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengajarkan kepada kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Seperti Engkau juga sudah mengampuni setiap kesalahan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mau belajar Tuhan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa memberkati setiap adik-adik di tempat ini supaya mereka dapat melakukan setiap firman yang sudah dibagikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran The Non-Avengers minggu ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.